Hai, pada video ini kita akan melihat secara singkat tentang aplikasi mobile dari Deskera. Aplikasi ini kita bisa download dari Google Play Store dan dari Apple App Store. Pada halaman utama, kita bisa melihat fitur-fitur yang sudah disediakan di Deskera Mobile Application ini. Kita bisa melakukan proses absensi, absen masuk dan absen pulang. Kita bisa mencatat pengajuan cuti kita, dan kita juga bisa melakukan input sales quotation, sales invoice, expense atau direct expense, deposit atau penerimaan uang, purchase order dan purchase invoice. Kita bisa mengelola master data produk, kita bisa mengelola master data kontak ataupun master data vendor dan customer kita. Dan untuk tim warehouse ataupun gudang bisa melakukan proses pengambilan barang dengan menggunakan fitur picking di sini. Dan di sini kita juga bisa melakukan input expense claim. Dan terakhir kita bisa melihat Deskera Sales ataupun Deskera CRM. Di sini kita bisa melihat summary dari berapa deals kita dan berapa account ataupun dari kontak kita. Dan pada bagian accounting, kita bisa menambahkan akun ataupun COA baru. Kita bisa melakukan jurnal manual. Kita bisa melihat laporan laba rugi perusahaan kita bisa melihat laporan neraca, dan kita juga bisa melihat trial balance. Dan terakhir di bagian organization administration, kita bisa melihat organization info dan user atau setting user. Ya, pertama saya akan coba perlihatkan secara sekilas tentang organization info. Di sini kita bisa melihat nama PT, country di mana PT ini terdaftar, mata uang, base currency-nya apa, dan financial start year-nya di tanggal berapa, book beginning date, ataupun tanggal cut off kita menggunakan Deskera, billing address, dan shipping address. Berikutnya, mari kita ke menu user. Jadi di sini kita bisa tambahkan, kita bisa invite user baru juga. Contoh untuk mengubah status role permission dari user, kita bisa lihat di sini. Kita bisa batasin berdasarkan organization. Di sini kita bisa batasin kalau misalnya user ini tidak bisa melihat organization info, maka kita bisa remove user from this module. Oke, dan beberapa fitur tambahan lain seperti apakah kita allow user ini untuk mengajukan expense claim, apakah mereka boleh input data di ERP, ataupun diperbolehkan untuk melakukan absensi. Nah, pertama saya akan bahas satu persatu, mulai dari attendance. Jadi di fitur attendance ini kita bisa melakukan proses absen masuk dan absen pulang. Saya akan coba tunjukkan. Jadi di sini tadi pagi saya sudah melakukan clock in di jam 9.41 dan alamatnya kelihatan di sini, alamat di mana kita melakukan proses clock in. Dan apabila nanti sudah jam pulang, kita bisa melakukan clock out dengan klik tombol yang ada di sini. Dan nantinya kita akan bisa mengajukan cuti. Dan untuk melihat history dari absensi kita bisa klik tombol kalender di sini. Nah, di sini akan ada akan ada informasi yang bisa kita lihat di sini. Nah, untuk tombol bulat yang berwarna biru itu berarti ada data absensinya. Untuk yang kosong berarti tidak ada data absensinya.
Dan berikutnya kita bisa input data quotation atau sales quotation. Jadi tim sales apabila sedang mobile dan ingin membuat quotation, jadi mereka tidak perlu pulang ke kantor kembali untuk membuat quotation. Jadi simply dengan menggunakan aplikasi mobile, di sini kita bisa create new quotation. Kita bisa pilih kita mau membuat quotation untuk PT mana. Contoh saya akan buat untuk PT Mahaka Media tanggal quotation-nya tanggal berapa, contoh tanggal 2 Juni, dan validity-nya ataupun due date-nya di tanggal berapa. Saya masukin di tanggal 31 Juli. Nah, di sini kita bisa lihat untuk jadi ada perhitungan harga apabila pajaknya sudah termasuk dalam unit price, kita bisa set jadi yes. Jadi hijau ini berarti yes, dan apabila tidak, kita set jadi no kembali. Dan untuk menambahkan masa data barang, kita bisa simply dengan klik tombol add item ini, atau dengan klik tombol scan barcode yang ada di kanan. Jadi contoh kalau misalnya saya klik tombol scan barcode, contoh di sini saya akan coba scan. Oke, jadi perlu pencahayaan ininya ya. Jadi kalau misalnya itemnya eksis, akan ada informasi item eksis increasing quantity. Jadi kita bisa lihat kuantitinya bertambah. Oke, misalnya saya sudah lakukan, saya klik done. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi quantity secara otomatis tadi berubah jadi 5, dan tadi kalau misalnya kita mau manual adjust quantity-nya, itu juga bisa dilakukan. Oke, terus di bawah sini kita bisa input remarks untuk sales quotation kita. Kita bisa lihat billing address dan shipping address. Berikutnya saya akan coba save quotation ini. Di sini ada dua pilihan, yaitu save as draft atau save quotation. Saya langsung save quotation. Nah, begitu quotation tadi sudah di create, kita akan bisa melihat quotation di pending quotation. Jadi di sini kita bisa filter lagi, apakah kita mau view all atau kita mau filter berdasarkan tanggal. Contoh, jadi untuk quotation yang tadi kita buat, apabila kita ingin mengirimkan quotation ini ke melalui WhatsApp ataupun email, kita bisa klik tombol share di sini. Nantinya di sini akan menampilkan aplikasi yang ada di handphone kita. Nah, di sini kita bisa share, misalnya saya akan kirim melalui WhatsApp, jadi simply kita akan klik tombol WhatsApp ini. Oke, di sini kita bisa melakukan attach dokumen pendukung, lampiran dokumen pendukung, kita bisa print, dan kita bisa copy transaksi yang sama, ataupun di sini juga ada fitur untuk generate invoice. Jadi dari quotation ini, apabila kita akan terbitkan invoice, kita simply dengan klik tombol generate invoice di sini. Di sini saya akan coba klik. Oke, nah begitu tadi sudah diklik, maka invoice-nya akan otomatis link dan detail dari quotation akan otomatis pindah ke invoice. Di sini kita juga bisa lihat kalau invoice ini setelah kita link ke nomor quotation 74, kita bisa review kembali, dan apabila sudah oke, kita bisa klik save. Oke. Nah, apabila tadi invoice-nya tadi sudah di-create, kita bisa melihat di menu invoice, di bagian unpaid. Nah, di sini kita bisa melihat dengan nomor yang sama, 74 juga. Due date-nya tanggal berapa, kita juga bisa lihat di sini. Dan untuk quotation dan invoice, dan beberapa menu transaksi lain, jadi ada laporan juga.
Kita bisa melihat monthly sales, monthly collection, dan sama dengan yang di quotation juga ada laporannya. Kita bisa lihat dalam bentuk periode bulanan, itu berapa quotation yang sudah diproses, baik secara amount rupiah maupun secara jumlah quotation-nya. Kita bisa create expense dan deposit, kita bisa create purchase order, dan kita juga bisa proses picking atau proses pengambilan barang di gudang. Jadi contoh di sini saya akan pick untuk picking list nomor 10 dan nomor invoice-nya adalah 48. Nah, di sini juga ada fitur untuk scan barcode, jadi tim gudang bisa langsung melakukan proses pengambilan barang dengan scanning barcode-nya. Oke. Nah, berikutnya kita bisa lihat di bagian CRM. Kita bisa lihat upcoming activities, summary dari deals dan won. Deals yang won dan loss di sini kelihatan summary-nya, dan summary dari kontak, berapa organisasi dan berapa orang. Dan di sini juga kita bisa melihat won and loss deals. Kita bisa lihat berapa yang won, berapa yang loss. Dan untuk laporan keuangan kita juga bisa lihat langsung di aplikasi mobile ini. Contoh untuk laporan laba rugi, kita bisa melihat income, HPP atau COGS, expense, other income, other expense, dan net profit. Kita bisa melihat neraca. Demikian video kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini dapat membantu dalam menggunakan aplikasi mobile Deskera. Terima kasih.